하지 말고. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas film series yang berjudul Squid Game episode yang ke-8 dan 9. Sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler, maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. 3 orang peserta yang selamat pun kembali ke tempat tidur mereka masing-masing. Rugi menghampiri Sanwo dan bertanya kenapa dia mendorong orang itu. Sanwo mengatakan jika dia takut orang itu tidak lompat seperti Deoksu. Yi pun marah kepada Sanwo karena dia telah membunuh orang yang tak berdosa. Lalu Sanwo kembali berkata jika dia membunuh orang itu demi menyelamatkan mereka semua. Mereka pun berdebat sampai penjaga masuk dan membawa hadiah khusus karena mereka telah berhasil menyelesaikan 5 permainan. Sebelum diberikan hadiah ketiga, peserta pun disuruh agar mengganti pakaian dengan pakaian yang penjaga bawa. 먹고 살면서 오지랖만 넓은 병신 같은 새끼니까. 이제 파이널 리스트가 Lalu kita lihat Sebyok yang tubuhnya penuh dengan darah karena ada potongan kaca yang menusuk perutnya. Lalu kita lihat Hwang yang telah berhasil melarikan diri dari frontman dan bergerak menuju dataran tinggi untuk mencari sinyal. Tak lama kemudian frontman dan anak buahnya sampai di pulau itu dan bergerak mencari Hwang. Lalu Hwang menelepon atasannya dan meminta mengirimkan bantuan. 드릴게요. 너 뭐하는 새끼야? 제가 지금 서남에 어디쯤에 있는 섬에 있어요. 뭐? 전화 위치랑 동영상 보낼 테니까 확인하세요. 야야! Setelah berganti pakaian, ketika finalis pun dijamu dengan hidangan yang mewah. Hidangan itu sebagai bentuk terima kasih karena telah mengikuti permainan dengan susah payah. 마지막 게임에서 더욱더 멋진 모습을 기대. Kemudian terlihat Hwang yang sudah terlihat dan dikejar oleh penjaga. Hwang pun berlari menuju jalan buntu. Hwang pun meredungkan pistol dan mengatakan jika dia adalah seorang polisi dan telah meminta bantuan. Frontman pun datang dan meminta agar Hwang menyerahkan pistol dan ponselnya, karena dia tidak yakin berkas yang Hwang kirimkan akan tersampaikan karena di tempat ini susah sinyal. 물새를 부쉈으니 맞을 거야. 한 발이면 널 죽일 수 있어. Para finalis pun telah selesai makan dan para penjaga membawa perlengkapan makan mereka. Namun para penjaga menyisakan sebuah pisau di meja para finalis. Frontman pun menyuruh Hwang agar menyerah dan mengajaknya agar ikut bersamanya. Hwang pun menembak bahu kanan Frontman. Namun Frontman menyuruh agar penjaga menahan tembakannya. Hwang lalu bertanya siapa Frontman yang sebenarnya. Frontman pun membuka topengnya dan ternyata dia adalah Inho atau kakaknya Hwang yang selama ini dia cari. Frontman pun mengambil pistolnya dan menembak bahu Hwang sampai dia jatuh ke lautan. 나랑 가자. Malam pun tiba, lalu kita lihat para finalis yang berada di tempat tidurnya masing-masing dengan membawa sebuah pisau. Lalu Gi menghampiri Sebyok yang terlihat pucat dari awal. Sebyok pun meminta agar Gi tidak usah mengkhawatirkannya dan meminta agar mengkhawatirkan dirinya sendiri. Gi pun mengajak Sebyok untuk bersatu di permainan berikutnya, karena dengan begitu mereka bisa mengalahkan Sanwo. Mereka pun mengobrol jika menang uang yang didapat akan digunakan untuk apa. Lalu Sebyok meminta agar Gi berjanji padanya tentang satu hal, yaitu jika Gi menang harus menjaga keluarga masing-masing dan menjaga adiknya. 아저씨 앞가림이 나해. 그럼 우리가 저놈 이길 수 있어. 아저씨는 저 돈 가지고 나가면 너 좀 그만두고 가게 해서. 동상은 지금 엄마도 데리고 오고. Lalu Gi melihat Sanwo yang tertidur dan pisau yang ia genggam terjatuh. Gi pun bangun dan berniat untuk membunuh Sanwo. Namun Gi dicegah oleh Sebyok. Gi lalu menghampiri Sebyok yang sudah sangat melemah dan melihat luka di perutnya. Gi pun baru menyadari jika Sebyok telah kehilangan banyak darah. Tanpa berpikir panjang, Gi lalu menggedor pintu dan berteriak meminta pertolongan. Tak lama kemudian lampu menyala dan pintu terbuka. Namun
sebuah peti. Gi pun terkejut dan melihat Sanwo yang telah berdiri di depan mayat Saebyok. Gi lalu menghampiri Saebyok dan melihat luka di lehernya. Gi pun berbalik dan melihat Sanwo yang berlumuran darah dan memegang pisau. Gi pun marah dan bergerak untuk membunuh Sanwo, namun itu dicegah oleh penjaga yang berada di sana. Lalu kita lihat Inho yang sedang membersihkan luka di pahunya dan melihat bayangan adiknya di cermin. Lalu mayat Saebyok pun dibawa untuk dikremasi. Episode 8 pun selesai dan sekarang kita masuk ke episode 9. Pemain yang tersisa pun hanya Gi dan Sanwo. Mereka pun dibawa ke tempat permainan ketiga. Sebelum memulai, mereka terlebih dahulu menebak koin antara segitiga atau kotak. Gi pun memilih segitiga dan jawabannya benar. Gi kemudian memilih penyerang dan Sanwo mau tidak mau harus jadi penjaga. Mereka pun masuk ke tempat permainan dan permainan kali ini adalah permainan cumi-cumi. Permainan pun dimulai, mereka pun bergerak menuju posisi mereka masing-masing. Dari semua permainan cumi-cumi adalah permainan yang paling melelahkan dan memperbolehkan pemainnya menggunakan kekerasan. Mereka pun mulai bergerak memainkan permainan. Why is he hopping on one foot? 우리 어릴 주님. Melihat Gi yang masih marah, Sanwo menjelaskan jika apapun yang terjadi, Saebyok akan tetap mati. Namun Gi membantah jika Saebyok masih bisa selamat. Gi dan Sanwo pun mengangkat pisau mereka dan mulai bertarung. Gi pun berhasil menjatuhkan Sanwo dan mencabut pisau yang menusuk tangannya. Dia pun mengayunkan pisaunya menusuk kepala Sanwo, namun Gi malah menusuk tanah di samping Sanwo. Gi pun bergerak ke kepala cumi-cumi dan penjaga yang mulai berjalan dan menodongkan pisau kepada Sanwo. Tiba-tiba Gi berhenti dan meminta mengakhiri permainan ini karena di salah satu peraturan tertulis jika permainan bisa dihentikan kalau mayoritas peserta setuju. Gi pun menghampiri Sanwo dan mengeluarkan tangannya lalu mengajak Sanwo untuk pulang. Sanwo pun meminta maaf kepada Gi dan mengambil pisau di sampingnya lalu menusuk lehernya sendiri. 형이랑 이러고 놀다 보면 가자. Sanwo pun mati dan tereliminasi. Uang hadiah pun bertambah dan celengan uang yang tergantung pun kini sudah berada di lantai. Gi pun diantarkan dengan sebuah mobil mewah oleh frontman dan Gi dijatuhkan di sebuah jalan. Gi pun dibantu oleh seseorang yang berada di jalan. Lalu muncul sebuah kartu ATM dari dalam mulut Gi. Gi pun bergerak ke ATM dan menarik sejumlah uang. Dan Gi pun terdiam saat melihat saldo di kartu ATM miliknya. Gi pun berjalan pulang, dan tiba-tiba dia dipanggil oleh ibunya Sanwo dan dikabari jika ibunya sakit dan 2 hari sudah tidak jualan. Lalu Gi diberikan makanan untuk Gi dan ibunya makan. Lalu Gi pun menyerahkan sejumlah uang namun ditolak. Lalu ibunya Sanwo bertanya kepada Gi apakah dia pernah dihubungi oleh Sanwo. Gi pun hanya bisa terdiam dan tidak berbicara. 기훈아, 아니다. Gi pun pulang ke rumahnya dan memanggil ibunya namun tidak ada jawaban. Lalu Gi masuk ke kamar ibunya dan melihat ibunya yang sudah terbaring di lantai. Gi pun terus memanggil ibunya namun tidak ada jawaban. Kemudian Gi pun ikut berbaring di samping ibunya. 엄마, 나 돈 벌어 왔어. Satu tahun kemudian, Gi diminta bertemu oleh pemilik bank dan pemilik bank tersebut awalnya ingin mengirimkan mobil. Pemilik bank itu membahas tentang uang yang berada di tabungan Gi yang tidak memiliki bunga apapun, dan bank juga sedang memulai tabungan VIP seperti tabungan milik Gi. Gi pun berdiri dan hendak pergi. Lalu Gi meminta tolong kepada pemilik bank itu dan meminjam sejumlah uang yang membuat pemilik bank kebingungan. 10,000만 빌려주시겠습니까? Gi pun duduk di pinggir laut
sambil minum. Lalu Gi dihampiri seorang ibu-ibu penjual bunga dan meminta Gi membeli bunganya. Setelah dilihat, bunga tersebut memiliki sebuah amplop yang berlogo Squid Game, dan surat itu berisi undangan kepada Gi dari ganbunya atau dari si kakek Ilnam. Gi pun bergerak menuju lokasi yang tercantum, dan di sudut ruangan Gi melihat seseorang yang terbaring dan ternyata itu si kakek. Si kakek pun meminta bantuan kepada Gi untuk diambilkan air. Gi pun bertanya siapa si kakek sebenarnya, namun si kakek malah membahas seorang pria yang mabuk yang berada di pinggir jalan. Si kakek juga meminta Gi bermain lagi bersamanya. Jika pria mabuk masih di sana sampai tengah malam, maka si kakek menang. Dan jika ada yang membantunya, maka Gi menang. Dan si kakek akan menjawab pertanyaan Gi jika dirinya kalah. 당신 저 남자 말이야. 너 누구야? 그럼 Si kakek pun mengatakan jika dia adalah pemutar uang dan dirinya benar memiliki tumor otak dan pernah tinggal bersama istrinya di gang yang sempit. Si kakek juga mendengar kabar jika Gi tidak mempergunakan uang hadiah yang ia dapatkan karena merasa bersalah. Lalu si kakek mengatakan jika memiliki uang yang sangat banyak tidak membuatnya bahagia. Dan ucapan itu telah ia dengar dari klien-kliennya. Lalu si kakek pun mengajak para kliennya untuk berkumpul dan merenungkannya. Tujuan si kakek membuat permainan itu karena pada saat ia masih kecil dia sangat bersenang-senang main sampai lupa waktu, dan dia ingin merasakan sekali lagi sebelum dia mati. Dan alasan si kakek mempertahankan Gi hidup adalah karena sangat menyenangkan jika bermain bersamanya, dan si kakek telah lama tidak bermain seperti itu. Di detik-detik tengah malam, tiba-tiba datang beberapa polisi yang menyelamatkan pria mabuk itu, dan juga terlihat si kakek yang sudah meninggal. Gi pun pergi meninggalkan ruangan itu. Gi pun pergi ke salon dan merubah penampilannya. Lalu Gi pergi ke panti asuhan dan menemui adiknya Sae-byuk yang bernama Cheo. Gi pun membawa Cheo dan menitipkan kepada ibunya Sano dan memberinya sebuah koper. Pada saat dibuka, koper tersebut berisi sangat banyak uang dan berisi surat. Surat itu bertuliskan jika uang ini adalah uang yang Gi pinjam dari Sano. Gi 기훈아, pun pergi ke terminal karena akan menuju Amerika untuk menemui anaknya dan memberikan hadiah. Namun Gi mendengar sesuatu dan ternyata itu berasal dari orang yang menemuinya dulu. Gi pun menghampiri orang itu, namun dia telat karena dia sudah masuk ke dalam kereta. Gi pun mengambil kartu nama yang berlogo Squid Game dan melarang orang itu untuk ikut. 당신 뭐 하는 거예요? Gi lalu menelpon nomor yang tertera dan nomor itu kembali menyuruh agar menyebutkan nama dan tanggal lahir. Gi pun menyebutkannya dan tujuannya untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya, karena sudah sangat kejam dan dia tidak bisa memaafkan orang-orang itu. Gi pun berbalik arah dan tidak jadi naik ke dalam pesawat, dan season 1 pun selesai. 이런 짓을 할 수 있는지. 456, 그게 당신한테 좋을 거야.